Tuhan yang tarik kami ada di tempat ini. Berkenan Tuhan berbicara, berkenan firman-Mu dibukakan, berkenan Tuhan nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, tawan setiap hati pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan diberkati ini saya dan kalau saudara lihat saya menampilkan di layar slide itu, ini adalah part 2 atau bagian yang kedua dari seri pembahasan tentang rumah tangga yang dibangun Tuhan. Tadi malam dalam ibadah pranikah saya sudah menyampaikan bagian yang pertama, terkhusus bagi kedua mempelai, saksi dan kedua orang tua yang turut hadir di dalam acara pranikah atau ibadah pranikah penggembalaan tadi malam. Dan hari ini dalam pemberkatan ini saya akan bicara tema yang sama, rumah tangga yang dibangun Tuhan. Saudara, 27 ayat yang pertama. Mari saya ajak semua kita membaca teks ini. 1, 2, 3. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam teks ini nyanyian Syara Salomo. Kalau bicara tentang Salomo, tentu orang Kristen ini bukanlah satu tokoh yang asing di telinga kita. Salomo itu sering kita dengar siapa orangnya. Dan saudara, kalau kita membagi tahapan hidup dari Salomo, Salomo itu memiliki 3 segi kehidupan atau 3 bagian, 3 sesi kehidupan. Sesi kehidupan yang pertama itu adalah Salomo yang takut Tuhan awalnya. Ya saudara, dia sungguh-sungguh meneladani ayahnya yang bernama Daud, sampai akhirnya Tuhan mempercayakan Salomo untuk menjadi raja yang menggantikan posisi Daud. Itu sisi hidup yang pertama. Bahkan Alkitab memberikan catatan di dalam kitab 1 dan 2 Tawarik bahwa Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait suci, tapi Salomo diizinkan Tuhan untuk membangun. Terlalu banyak, jadi Tuhan tidak mengizinkan si Daud untuk membangun bait Allah, hanya mengizinkan kumpul bahan-bahan bangunan saja. Tapi untuk membangunnya, seorang yang bernama Salomo diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk kemudian membangun bait suci itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sisi hidup yang pertama, Salomo yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi Salomo kemudian jatuh pada suatu kehidupan yang hedonisme atau kehidupan yang berfoya-foya, kehidupan di dalam dosa. Alkitab memberikan catatan bahwa dia punya wanita yang mendampingi 1000 orang. Saudara, bapak-bapak semua, saya percaya satu kita kepala sakit, apalagi 1000. Ya saudara, ini yang mendampingi 1000 orang. Dan yang 1000 orang ini, saudara, dia itu semua beda-beda keyakinan. Ada orang Amon, ada orang Asyur, ada orang Moab, ada orang, saudaraku, Filistin. Pokoknya semua bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan itu, dia ambil perempuan-perempuannya, lalu kemudian dia peristri mereka, atau dia kawin dengan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Alkitab memberikan catatan bahwa itu perempuan-perempuan dong hasut ajak dia, supaya dia tidak lagi takut akan Allah. Dia tidak lagi menyembah Yahweh
Allah yang benar, Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Tapi kemudian saudaraku, karena Iko ini perempuan penghasutan, maka dia akhirnya mulai melenceng. Dia menyembah kepada ilah-ilah lain, penyembahan berhala, penyembahan kafir yang bukan adalah Tuhan Yahweh itu. Dan saudara, dia jatuh sangat dalam. Tapi saudara, Tuhan itu selalu punya second time atau waktu kedua. Tuhan itu punya selalu waktu kedua bagi setiap orang, ya. Dan Tuhan beri kesempatan sehingga Salomo kemudian kembali bertobat. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salomo kemudian kembali bertobat dan dia menulis satu kitab khusus namanya Kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu adalah kesaksian tentang hidup Salomo, tentang bagaimana Salomo yang sudah bertobat, tentang Salomo yang sudah dibaharui. Dan di dalam kesaksiannya itu dia memberikan berbagai pernyataan tentang hidup di dunia ini, yang foya-foya, yang hedonis, yang istri banyak, yang pokoknya limpah kaya raya. Terakhir dia ngomong satu kata yang singkat di dalam kata kunci dalam Kitab Pengkhotbah, yaitu kesia-siaan. Dia ambil kesimpulan bahwa sia-sia. Nah saudara, lihat Mazmur 127 ini. Ketika ini ayat bilang ziarah Salomo, nyanyian Salomo. Dan ada suatu pernyataan di sana, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang ngomong ini, saya ulang lagi, pengalaman yang namanya Salomo. Dia pernah hidup di luar Tuhan, dia pernah hidup di dalam Tuhan, dia pernah hidup bersandar kepada Allah, dia pernah hidup takut akan Allah, dan dia pernah juga hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi kemudian dia ambil kesimpulan, ternyata kalau bukan Tuhan semuanya sia-sia. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau yang bersaksi ini tidak punya pengalaman seperti itu, beta juragu, ya. Kalau orang yang bicara ayat ini dia hanya tahu sisi kehidupan yang satu, lalu yang lain dia tidak pernah alami, maka kita perlu ragu. Tapi ini dia sudah bikin studi banding. Dia sudah pernah alami yang namanya hidup di luar Tuhan, dia pernah alami yang namanya hidup di dalam Tuhan. Setelah dia alami semuanya, dia ambil keputusan bahwa di luar Tuhan sia-sia. Ada amin? Siapa mau di luar Tuhan, silakan lanjutkan terus, ya saudara. Tapi kalau saya belajar dari Salomo, lebih baik, oh ini orang pengalaman, lebih baik beta ikut dia pengalaman, lalu kemudian beta ambil keputusan. Jangan pilih yang sia-sia dong. Saya mau pilih yang benar-benar memberi keuntungan, yang memberi kebahagiaan, yang memberi kesuksesan, yang memberi masa depan yang penuh pengharapan, yang memberi saudaraku segala hal-hal yang baik. Dan itu tidak lain dan tidak bukan, hanya datang dari satu pencipta yang namanya Tuhan Allah semesta alam, Israel, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus namanya. Dan Roh Kudus itu Tritunggal yang Esa. Hanya di dalam Dia kita bisa melihat segala yang baik. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah karena itu saya akan membawa lebih ke dalam. Mazmur 127 ini bicara sangat eksplisit atau sangat khusus. Dikatakan dalam teks itu rumah, ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia orang membangunnya. Kata rumah itu dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab kita itu ada dua, ya. Ini kan bukan asli lagi bahasanya, ya. Alkitabnya tetap asli, tapi bahasanya sudah tidak asli. Asli bahasa Alkitab kita itu adalah Ibrani Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Nah, kata-kata di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu kata yang sangat kaya di dalam makna. Jadi saudara, satu kata itu bisa lebih dari dua makna. Jadi kalau ayat ini bicara rumah, itu bukan hanya bicara soal makna bangun rumah yang kita tinggal, tapi itu punya makna yang lebih luas. Saya tidak tunjukkan ayat-ayat perbandingan, tapi saudara, saya hanya beri kesimpulan saja kepada kita bahwa kata rumah ini tulisan kata bait itu bisa berarti rumah tempat tinggal satu, tapi juga bisa berarti rumah tangga atau keluarga. Jadi ketika ayat itu berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Itu kalau kita terjemahkan ke dalam pengertian yang kedua,
yang kita sebut dengan keluarga atau rumah tangga, maka tidak ada satu rumah tangga atau keluarga yang bisa dibangun kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Harus Tuhan yang membangun, bukan manusia. Dan tadi malam kita sudah memperhatikan dua hal penting. Mengapa Alkitab memberitahu kepada kita bahwa hanya Tuhan yang bisa bangun rumah tangga? Saya sudah kasih alasannya. Lalu kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang rumah tangganya dibangun oleh Tuhan, saudaraku, seperti apa prinsip-prinsipnya, itu tadi malam saya sudah bahas. Nah, pada kesempatan ini saya mau angkat beberapa contoh di dalam Alkitab tentang rumah tangga yang benar-benar dibangun oleh Tuhan. Nah, saudara, Alkitab tidak mungkin tanpa alasan memberikan kepada kita contoh-contoh itu. Alkitab tidak mungkin sekedar memberikan cerita historis atau saudaraku cerita yang kita bisa baca di dalam Alkitab tentang satu tokoh tertentu tanpa ada makna pembelajaran di dalamnya. Saya yakin tidak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau Alkitab hanya sekedar menjadi historik, maka apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang bicara di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam segala kebenaran, itu tidak akan tercapai kalau Alkitab cuma sekedar sebuah historik atau sejarah, cerita tentang orang-orang itu tanpa ada makna di dalamnya. Tapi kita yakin bahwa Alkitab ketika bicara tentang sebuah sejarah manusia, sejarah daerah, sejarah apapun, Tuhan mau kita belajar dari sejarah itu. Ada amin? Nah, sekarang kita akan lihat, kita mau belajar dari tokoh-tokoh ini. Contoh rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan. Yang pertama, rumah tangganya Ishak dan Ribka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini rumah tangga yang dibangun Tuhan. Kenapa saya sebut rumah tangga Ishak dan Ribka itu rumah tangga yang dibangun Tuhan? Karena kalau kita mempelajari cerita tentang Ishak, sebentar kita akan baca ayat-ayatnya. Rumah tangga Ishak dan Ribka itu rumah tangga yang memiliki komitmen yang sangat kuat. Rumah tangga yang begitu punya komitmen yang kuat. Jadi saudara, rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan itu pasti adalah rumah tangga yang memiliki komitmen yang kuat. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau rumah tangga tidak ada komitmen, itu pasti itu karena manusia yang bangun di dalamnya. Ya, karena manusia yang bangun pasti tidak ada komitmen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang bisa membuat rumah tangga itu punya komitmen adalah Allah. Orang semua bisa janji nikah, sebentar kita akan sebut itu janji nikah. Ya, saudaraku, ya semua menyaut ya. Tapi untuk pegang itu janji nikah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu hanya orang-orang yang rumah tangganya dikuasai oleh Tuhan. Yang hanya bisa pegang itu komitmen janji nikah yang kita ucapkan sebentar itu, yang mungkin saudara di antara kita ucapkan berapa tahun yang lalu. Saya tanggal 29 Juli, ya tinggal berapa hari lagi, saya akan berulang tahun pernikahan yang ke-20. Saudara yang terkasih dalam, jadi saya juga 20 tahun lalu sama mengucapkan janji itu. Nah, itu janji itu tidak bisa bertahan kalau bukan Tuhan yang mendasarinya. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ini sesuatu hal yang mustahil untuk bisa dipertahankan. Kecuali hanya Tuhan. Makanya kalau Tuhan bangun rumah tangga, itu pasti sama kayak rumah tangga Ishak dan Ribka yang punya komitmen. Lihat ayat-ayat yang kita mau baca. Lihat saudara, Kejadian 49 ayat 31. Saya mulai dengan kesimpulan ya, bahwa Ribka dan Ishak tuh sampai mati. Dong dua sama-sama. Dong dua son bata pisah. Dong dua son ada yang satu pilih laki lain, satu pilih perempuan lain. Son ada. Dong dua sampai mati sama-sama. Lihat 49 ayat 11 Kejadian. Dikatakan begini, disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta siapa? Ribka istrinya. Dong dua saudara yang terkasih dalam Tuhan sampai mati punya hubungan yang begitu dekat. Lihat Kejadian saudara di Roma pasal 9 lagi ayat 10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu siapa?
dari Ishak, bapak leluhur kita. Ribka mengandung dari satu orang atau banyak orang? Satu orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada lain. Jadi dia dari hidup sampai mati dia laki satu, nama Ishak. Dari hidup sampai mati, saudaraku, dia pun istri hanya satu, Ribka, Ishak itu. Tidak ada yang lain. Saudara, itu komitmen, itu suatu ikatan yang begitu hebat, yang luar biasa. Apakah komitmen itu jalan mulus? Apakah komitmen itu tidak ada tantangan? Apakah komitmen itu enak-enak saja hidupnya? No. Mari kita lihat, saudaraku, Kejadian 24 ayat 64 ini kronologis cerita dari Ishak dan Ribka. Sudah lihat, Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Jadi ini adalah pertemuan awal. Jadi pertemuan awal itu waktu Ishak datang, saudaraku, lah naik unta, lalu dia ketemu Ribka lagi timba air. Begitu dia angkat muka, lihat ini perempuan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia jatuh hati. Dia mulai, saudaraku, jatuh cinta. Dan kemudian Alkitab berkata, next, setelah itu Alkitab berkata, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi saudara yang terkasih, setelah melayangkan pandang, rasa bergetar di dalam hati, maka kemudian Ishak bilang begini, Ika beta sejatuh hati dan Ika jadi karmana kau tondo atur damai sudah ya saudara. Dan akhirnya Alkitab berkata dia jadi istri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah jadi istri, karena melayangkan pandang, tidak ada bilang pacaran 5 bulan, pacaran 10 tahun, tidak ada. Begitu lihat langsung hati bagatar, langsung nikah. Saudara, sekarang ini ada yang pacaran lebih lama daripada usia pernikahan. Oh ya, saya pernah tangani orang yang mau cerai. Saya tanya, nikah berapa lama? Ya sudah, bilang bapak ketemu baru jalan 3 tahun. Pacaran berapa lama? Bapak kami pacaran 15 tahun. Pacaran lebih lama dari nikah. Ini singkat sekali, bertemu lihat langsung jatuh hati. Tapi saudara tahu Alkitab bilang sampai mati mereka dua tidak berpisah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Harusnya yang pacaran lebih lama tuh lebih ikan, lebih tahu tuh, lebih suka kenal 15 tahun nih. Sudah tahu satu pun buruk, satu pun baik. Itu mestinya lebih dapat baterima satu dan yang lain. Ini nanya lihat muka, begitu lihat jatuh hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi tidak ada bilang dong dua huhe di tengah jalan. Ayat 8 ini masa sukar ya. Kalau saudara mundur ayat 1 dan ayat 2, itu waktu tuh kelaparan, ada foe berat ya. Ini kelaparan bukan hanya di negeri mereka, di seluruh negeri waktu itu terjadi kelaparan, makan susah, saudaraku, tanam tak ada hasil, ladang tidak bisa dituai, semua barang habis. Tapi saudara lihat dalam kondisi seperti itu, Kejadian 26 ayat 8 berkata begini, tolong dibacakan kedua mempelai keras, 1, 2, 3. Saudara, Ribka ini kan cantik. Jadi Abimelek ini juga ada naksir-naksir. Saudara. Nah, apalagi waktu itu tuh kan krisis berat. Krisis yang parah-parah. Saudara yang terkasih dalam tadi itu sudah gambarkan. Kelaparan di mana-mana. Dia pikir rumah tangga mungkin ya, ini dalam analisa logika saya. Saudara yang terkasih, mungkin Ishak dengan Ribka ini lagi sonba enak ini. Karena berason ada, ya tahu sendiri kalau makanan susu mulai kurang itu kan. Itu pasti lipstik juga kurang. Badak apalagi. Aku beli makan susu sana, mau beli itu dong lain. Sementara mungkin kalau Ribka zaman sekarang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kan butuh kebutuhan itu meningkat. Ya.
Pasti saudara bisa bayangkan, orang kalau dalam keadaan krisis itu dia pun keadaan akan tidak seperti yang dikatakan dalam teks ini. Pasti tidak akan bercumbu-cumbu. Begitu Ribka, mungkin saudaraku Ishak mau datang pegang dia, saudaraku minta maaf ya, mungkin mau datang pegang dia pun tangan, baru bilang sayang. Lalu kemudian Ribka bilang, hah, bapak jangan sayang-sayang, memangnya ketemu mau makan sayang ya, ketemu makan nasi dong pak, makan sayur. Nah sementara di dapur pak Ishak tolong dengar, di dapur tinggal beras tengahmu kayak online itu. Kalau Ribka itu orang amarasi, ya saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Atau mungkin Ribka bisa bilang sama Ishak, Ishak, kalau lu bisa usaha kau makan lebih sudah ke 10 beta di orang tua. Tapi orang tua juga masih bisa kasih makan beta. Saudara terkasih dalam Tuhan, bisa saja Ribka juga berkata kepada Ishak, Ishak, woi kalau begini terus ini bahaya, biar kau dua bacere, masing-masing urus diri sendiri. Sudah tidak ada cerita itu di dalam Alkitab. Yang ada, meskipun mereka ada dalam kesulitan, tidak ada makanan, tapi mereka dua tetap berjumbu-jumbu sebagai suami istri. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kecuali ya pemalas. Ishak bukan laki-laki pemalas. Ishak itu laki-laki rajin kerja, Ishak. Tapi memang kondisi sangat memungkinkan untuk dapat sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita tidak boleh lupa. Jadi komitmen itu entah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Kalau yang namanya sudah menikah, maka komitmen tidak boleh berubah. Dan saya ulang, komitmen seperti ini hanya Tuhan yang bisa membangunnya. Beri dulu tepuk tangan terbaik buat. Kalau soalnya Tuhan, semua TTBNG akan keluar. Sungguh mati. Dalam kondisi model begini, kalau bukan Tuhan yang bikin komitmen dalam rumah tangga, siapa mau susah? Saudara, makanya orang masuk rumah tangga tuh mesti pikir panjang. Ya. Orang kalau mau masuk rumah tangga mesti berpikir. Karena saudara, pernikahan itu tidak seindah pesta kita. Saya kasih tahu ini. Pernikahan tidak seindah baju pengantin yang saudara pakai. Pernikahan tidak seindah aksesoris hiasan waktu kita duduk di tenda pesta. Tidak seindah itu. Saudara, pernikahan itu ibaratnya seperti model mobil tempur yang tadi kedua pasangan naik. Memang dong su tahu memang hidup ini akan susah. Dong siap memang mobil perang. Nah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya hidup takkan begitu. Tidak seenak naik mobil Fortuner. Itulah pernikahan. Tapi saya ulang, rumah tangga yang dibangun Tuhan, komitmen itu hanya maut yang memisahkan. Beri dulu tepuk tangan terbaik. Saudara lihat ini, nanti saya kasih tunjuk itu. Ya, perhatikan next lanjut. Ya, jadi pernikahan yang dibangun Tuhan adalah pernikahan yang memiliki komitmen. Saudara, apa itu komitmen? Saya beri penjelasan. Lihat ini. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya apa? Sendiri. Ingat itu ya, istrinya sendiri, bukan istrinya rame-rame, tidak ada. Atau suaminya rame-rame. Itu yang pelakor-pelakor dong tuh mus baca di 1 Korintus 7 ayat 2. Ya, orang pu istri, orang pu laki, lu jadikan lu pu laki, lu foe berat. Saudaraku, orang pu istri dia diganggu. Alkitab bilang laki-laki mempunyai istri sendiri, perempuan mempunyai suami sendiri, bukan rame-rame. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu penting itu. Next ayat, next kita salah. Ya, jadi saudara lihat itu.
Komitmen itu tidak ada yang lain. Itu komitmen. Jadi sampai mati cuman sendiri. Ishak sendiri, Ribka sendiri. Tidak ada lain. Saudaraku, itu komitmen. Sabar. Itu komitmen. Jadi komitmen itu punya pengertian tidak ada yang lain. Entah dia lebih ganteng, entah dia lebih cantik, entah dia lebih mancung, entah dia lebih pesek. No. Hanya satu. Werkentin, mana supplymu, dan hanya satu. Yesi Jelia Saketu. Tidak ada lain. Ada amin kedua mempelai? Amin. Dengar baik-baik itu. Itu kalau Tuhan yang bangun rumah tangga. Ya saudara. Terserah mau godaan model apa, tidak boleh ada yang lain. Saya ulang, tadi saya cuma kasih satu contoh godaannya adalah soal makanan, soal perut, soal uang. Ya. Tapi dalam hidup ini fakta membuktikan godaan terlalu banyak. Ya. Mau godaan wanita idaman lain, mau godaan pria idaman lain, saudara ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangankan saudara yang di dunia sekuler, saya yang di dunia rohani saja, masa ada banyak nona-nona yang suka-suka. Ya saudara. Makanya saya kadang-kadang tuh piara kumis dan jenggot itu supaya kelihatan kayak agak tua sedikit. Kalau besok begini, ini kan tadi bepi jemput bepung om kandung, saya dia bilang, how can I infa? How akse kau tua? Ya, saudara, bepung om kandung saya salah kenal beta tadi. Ya, dia pikir be anak muda satu yang jemput. Ya. Padahal, ternyata Pak Pendeta tua. Saudara, jadi kita ini pasti alami godaan, tantangan ada. Tapi ingatlah baik-baik, kita anak-anak Tuhan, kita semua punya komitmen di dalam Tuhan. Tidak boleh ada yang lain. Hanya ada satu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hari ini tanggal 20 berapa? 6 Juli 2024. Besok lupa ya saudara. Ya, karena itu juga saudara sebenarnya kita kadang-kadang, saya mewakili para pria. Para pria ini suka lupa ulang tahun pernikahan. Saudara, hati-hati tuh ya, kalau lupa ulang tahun pernikahan lalu lupa komitmen itu bahaya sekali. Ya, tapi saya percaya hanya tanggal yang lupa, tapi komitmen tidak lupa. Ada amin? Jangan wanita amin, pria saja ada amin. Ya. Memang kotong ini karena pekerjaan banyak jadi kadang-kadang kotong lupa tanggal. Tapi sekali lagi komitmen kita tidak boleh lupa. Tidak ada yang lain. Hanya ada satu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu coba ditampilkan di dalam kitab Ayub, Esi Worship. Ayub pasal 31 ayat 1. Ayub bilang begini, beta pumata nih beta su tutup, beta son mulia perempuan lain, anak gadis lain juga son mulia. Ya, saudara lihat ini. Wahyu lagi. Ayub pasal 31 ayat 1. Ayat 1, bukan ayat 2. Ya. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Dia sudah bikin syarat untuk dia punya mata. Ingat mata, lu soalnya boleh lihat perempuan lain. Lu ingat, lu mata ingat. Karena Matius 5 ayat 28 bilang begini. Matius 5 ayat 28. Tampilkan itu ayat. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan zinahan lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi saya dengan istri, saya lagi susun khotbah dan saya baca beberapa artikel. Saya bilang, survei membuktikan bahwa perempuan lebih pintar selingkuh dibandingkan laki-laki. Lalu istri saya langsung protes, jadi lu maksud? Ya sudah. Survei membuktikan perempuan lebih pintar selingkuh daripada laki-laki. Kenapa? Saudara, dia tidak takut. Saudara, kalau dia suka pengen selingkuh, dia akan selingkuh. Nah, dia tidak takut. Karena dia rasa dia laki-laki. Tidak ada yang bisa atur dia. Dia berani sekali. Tapi perempuan. Tapi itu
dia lalu beta mati, dia pun kumis melintang. Maka beta noy bapak. Maka saudara, meskipun dia kepengen dengan laki, makanya saudaraku, perselingkuhan itu sebenarnya terjadi bukan waktu orang melakukan persetubuhan. Kalau laki-laki dikatakan waktu memandang saja kita sudah bersinah. Kita pikir ada yang lebih baik dari orang yang di samping kita, ada yang lebih baik dari saudara suami kita, ada yang lebih baik dari wanita yang Tuhan percayakan menjadi istri kita. Itu artinya sebenarnya kita sudah tidak memegang komitmen kita dengan Tuhan dan dengan istri kita. Hanya anak-anak Tuhan, dengar baik-baik ya, akan dihina. Cinta itu tidak bisa ditukar oleh apapun. Komitmen itu sekali lagi tidak ada yang bisa memisahkan. Itu namanya cinta, itu namanya pernikahan, saudara. Jadi kalau kita bicara komitmen, saya ulang lagi, tidak ada yang lain dan tidak ada yang bisa pisahkan. Itu komitmen. Jadi kalau orang bilang saya punya komitmen dengan suami, saya punya komitmen dengan istri, saya punya komitmen dengan Tuhan, saya punya komitmen dengan pelayanan, saya punya komitmen dengan pekerjaan, saya punya komitmen dengan rumah tangga, tidak ada yang bisa pisahkan dia dari semuanya itu. Tidak ada yang bisa menggantikan dari semuanya itu. Tidak ada yang lain yang bisa mempunyai posisi yang ada sama seperti posisi apa yang ada pada kita sekarang itu. Itulah komitmen. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi, pernikahan Kristen itu dibangun oleh Tuhan, dan pernikahan yang dibangun oleh Tuhan itu selalu punya komitmen. Kedua, rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan. Contoh yang kedua adalah rumah tangga Boas dan Rut. Saudara, rumah tangga Boas dan Rut ini adalah rumah tangga yang tidak mau melihat masa lalu. Saya sengaja kasih gambar itu jalan tuh, lalu kemudian dua pasangan laki-laki dan perempuan, kasih lampu kata-kata dulu. Saudara, sedang berjalan ke depan. Semua orang itu punya masa lalu. Semua orang itu tidak pernah ada yang saudaraku lahir suci seperti malaikat, tidak ada. Semua punya proses kehidupan. Tadi saya omong Salomo saja, saudara lihat toh, dia punya hidup itu 3 bagian. Takut Tuhan, hancur berantakan, baru kembali takut Tuhan. Saudara, masing-masing kita beda. Ada yang memang orang sudah takut Tuhan dari lahir sampai mati dia takut Tuhan. Ada yang saudaraku awal tidak takut Tuhan, lalu kemudian tengah jalan takut Tuhan. Ada yang saudaraku takut Tuhan, lalu kemudian tengah jalan tidak takut Tuhan, lalu kembali takut Tuhan. Seperti Salomo. Ada yang saudara terkasih dalam Tuhan dimulai takut Tuhan, jalan-jalan lalu kemudian murtad seperti Yudas Iskariot dan lain sebagainya. Jadi manusia itu punya sisi gelap. Tidak semua manusia itu selalu ada dalam sisi terang. Nah, hidup di dalam rumah tangga, ingat baik-baik. Yang kedua ini menjadi penting. Adalah harus seperti Boas dan Rut, yang tidak boleh melihat sisi masa lalu, sisi gelap, sisi belakang, sisi yang pernah dijalani, sisi yang saudaraku tidak memberi keuntungan, sisi yang bikin rugi. Itu tidak boleh dilihat. Kalau mau itu rumah tangga betul-betul ada Tuhan di dalamnya. Karena setan tuh suka titip masa lalu. Titip masa lalu buat kita. Saya pernah baca di salah satu mobil saudara di Kupang sini, ya, ditulis di belakang situ, ya, kalau lu ada bakal lain dan dia, beta pun nomor belum ganti, beta masih pakai nomor lama. Saudara, nomor lama itu masa lalu. Rumah tangga tidak boleh menghadirkan masa lalu. Rumah tangga Kristen yang dibangun oleh Tuhan selalu melihat ke depan, masa depan, masa depan. Karena Tuhan janji di balik masa depan selalu ada pengharapan buat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ingatlah baik-baik ini, kedua mempelai, para saksi dan kedua orang tua. Saya ingin pesankan ini, bahwa nanti kalau terjadi sesuatu di hari-hari kemudian, lalu misalnya kedua pasang mempelai datang dan berkata, Bapak, dia mulai ungkit masa lalu, saya cuma kasih ingat ini khotbah kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini khotbah penting. Karena masa lalu bisa dipakai oleh setan untuk menghancurkan hidup rumah tangga.
Tapi ingatlah Boas dan Rut. Sekarang kita baca siapakah Boas dan Rut. Rut pasal 1 ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Jadi Rut itu perempuan Moab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Moab itu adalah keturunan Esau. Esau itu melahirkan dua keturunan, Amon dan Moab. Nah, saudara tahu kan cerita tentang Esau? Esau itu kan yang mencuri hak kesulungan, yang kemudian lari, ya saudaraku, ya lalu mencuri hak kesulungan, menjual hak kesulungan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Esau ini melahirkan keturunan yang kemudian melawan keturunannya sendiri, yaitu keturunan Yakub. Yakub itu kan punya 12 keturunan. Di mana-mana pasti Moab, Amon ganggu keturunan Yakub. Moab, Amon ini pasti ganggu. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu ketika keluarga Elimelek itu pergi ke Moab karena terjadi kelaparan di Betlehem. Rut pasal 1. Saudara. Nah, karena terjadi kelaparan di Betlehem, mereka pergi Moab, tinggal di sana. Maka dua anaknya Mahlon dan Kilion itu menikah dengan dua perempuan Moab. Satu nama Orpa, satu nama Rut. Tapi dalam perjalanan Mahlon dan Kilion putus napas alias mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak tahu mati karena apa. Elimelek mati, depo anak dua-dua juga mati. Sisa Naomi dan Rut dan Orpa. Dua-dua ambil keputusan anak mantu ikut mama mantu, saudaraku. Tapi di tengah jalan mama mantu tawar, nah bosan dua ikut beta baik. Ma beta ini kan susah ada anak. Nah kalau bosan dua ikut beta nanti bosan dua nikah dan siapa? Ya, lebih baik bosan dua balik supaya ada laki-laki mana suka dengan bosan dua bisa nikah. Waktu dia dengar itu Orpa bilang, betul juga ya. Lalu Orpa ambil keputusan. Orpa bilang, sudah kalau begitu mama mantu sampai di sini antara saya dan mama mantu kita dua berpisah. Jadi Orpa ambil keputusan balik. Rut bilang begini, Naomi, Tuhanmu Tuhanku, di mana kau berada aku di situ. Dia tidak mau pergi meninggalkan Naomi. Rut meski orang Moab, meski tadinya tidak kenal Tuhan Yahweh, Allahnya Naomi, Allahnya Elimelek bapak mantunya. Tapi sekarang, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika dia ambil keputusan untuk ikut Naomi, dia bilang, Naomi, lu pun Tuhan Allah, beta pun Tuhan Allah. Lu sembah siapa, itu beta sembah. Beta cari lain, beta ikut lu sampai mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya dong singkat cerita, dong dua jalan sampai di Yerusalem. Saudara, sampai di Yerusalem, Naomi kembali ke keluarga sanak saudara handetolannya. Yang mana saudaraku, Boas itu adalah keturunan Yahudi, mereka semua keturunan sama. Dan saudara, tidak ada cerita bahwa Rut ini memikat hati Boas atau Boas memikat hati Rut. Tapi dalam sebuah perjalanan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan adat Yahudi, bahwa ada yang namanya sistem penebusan. Ya. Karena ada sistem penebusan, maka Boas yang berhak untuk menebus Rut. Saudara, maka tidak ada jalan lain kecuali menikahi Rut, Boas. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya menikahlah Boas dan Rut. Saudara bayangkan, makanya Boas itu adalah tipologi dari Yesus Kristus, gambaran dari Yesus Kristus yang menebus gerejanya. Kita ini Rut, saudara. Ya sudah, kita ini orang berdosa, kita ini punya kekurangan, punya segala macam hal. Tapi Boas berani untuk menebus kita, mengambil kita menjadi bagian keluarganya. Hidup rumah tangga ini sekali lagi mesti membangun rumah tangga Boas dan Rut. Saya ulang, tidak ada manusia sempurna di ini dunia. Karena itu kedua mempelai, saya percaya ada masa lalu yang sudah kita tinggalkan, tatap masa depan. Mungkin dulu Ken seperti Rut, atau Yesi seperti Rut, saudara yang punya kehidupan Moab. Orang Moab tuh kalau saudara saya cerita nanti panjang ya, bagaimana hidup orang Moab itu hidup gila-gila, ya, hidup yang gila-gilaan, duniawi betul-betul. Ya. Tapi ketika dia ada di tangan Boas, dia berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Masa lalu harus ditinggalkan. Itu rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan. Saudara, lihat ayat 10. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku
beroleh menjadi istriku. Jadi istrinya Mahlon, tapi sekarang jadi istri saya. Next, ayat 13. Rut 2 ayat 13. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan. Rut sadar, wih, saya dapat belas kasihan. Aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan, tapi kamu mau ambil aku jadi istrimu. Waduh, luar biasa. Si Rut itu merasa bersyukur sekali, karena Boas memang tidak mau perhitungkan masa lalu Rut. Next, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dari keturunan Boas inilah nanti lahir yang namanya Yusuf. Lalu Yusuf bertunangan dengan Maria. Maria melahirkan yang namanya Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi lihat itu. Luar biasa Tuhan kita itu ya. Jadi kalau Tuhan saja bisa lupa masa lalu, kenapa kita tidak? Anak-anak Tuhan, ingat, rumah tangga itu hanya bisa kuat kalau masa lalu ditinggalkan. Saya berikan 2 prinsip meninggalkan masa lalu. Tampilkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, ingat, masa lalu itu sampah. Filipi 3 ayat 8. Masa lalu itu sampah yang harus dibuang. Sampah itu jangan ditampung. Sampah itu berbau busuk. Sampah itu akan jadi penyakit. Sampah itu bisa menimbulkan racun. Makanya saudara, masa lalu itu mesti buang sampah. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan keduanya, sambung kalimat itu. 1, 2, 3. 2 mempelai keras. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Sampah. Buang itu. Jadi kalau sudah di dalam Tuhan, janganlah bawa sampah masuk. Ya, sampah itu angka buang. Itu virus bikin babo. Saudara, mana ada ikan busuk saudara taruh di dalam kantong lalu saudara jalan? Tidak ada. Ikan busuk angka buang, daging busuk angka buang. Masa lalu itu busuk sama kayak sampah. Jadi kalau rumah tangga masih simpan masa lalu, pasti rumah tangga suatu saat akan hancur. Karena ada sampah di dalamnya. Kedua, sampah kenapa masa lalu mesti dibuang? Alkitab berkata, Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Masa lalu itu pelajaran buruk yang tidak boleh, yang diingat tetapi tidak boleh dilakukan. Wih, ternyata dulu ini beta ke anjing, kembali ke muntah. Hal bodoh beta ulang. Waktu beta menjadi percaya, waktu beta sudah menjadi orang yang ditebus Tuhan, waktu beta menjadi suami istri yang dibangun oleh Tuhan, keluarga yang dibangun Tuhan, masa lalu itu pelajaran buruk yang beta ingat, tapi beta tidak boleh lakukan lagi. Amin. Saudara, dulu saya mabok, saya muntah. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena sumunta saya pun kawan kan saya suflai berat tuh, jalan su begini tuh. Tabrak tubruk dong, angka saya bawa, saudara masuk sampai di kos-kosan di Atambua sana, dong kasih tabaring beta. Ya, dong kasih tabanting beta di tempat ruang depan kami. Di ruang depan itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada tempat di mana kami biasa cuci piring, anak kos. Ada 3 kamar, saudara. Dong taruh saya di situ. Jadi saya tidur di situ tabanting. Ya, dong juga mabok sama, tapi dong agak sedikit baik. Saya pelai berat. Nah, karena saya pelai berat, saya tidak tahu kalau itu air cucian piring. Saudara, begitu saya bangun, saya raba, wih enak ada air. Saya angkat bisa siram. Jadi saya mandi itu air cucian piring, ada bakso di dalam mie, di dalam, ya saudara. Ya, pokoknya segala macam kotoran saya dan meleleh separuh masuk di hidung juga, di mulut juga. Saudara, waktu saya sudah tahu kebenaran dan saya ingat itu masa lalu, wih, saya bilang pun bodoh lah. Ya, saya ada pada posisi itu. Itu jadi pelajaran buruk dan saya ingat, saya tidak amnesia dong.
Saya ulang, saya tidak amnesia loh. Saya ingat sampai sekarang. Saya pembapak datang, saya pembapak bersaksi di sini sampai gigi palsu tak lepas tuh. Saya pembapak datang tuh, di dalam kamar semua tuh gambar porno. Perempuan telanjang semua. Bab terobek darah. Mic kita lempar. Ya saudara, dia robek habis saudara. Dia robek habis itu gambar. Lalu dia bilang begini, coba kau tempel rumus matematika, fisika, biologi. Ya saudara, saya dalam hati, Bapak ini juga rumus biologi. Ada otak pelai berat. Sebab Bapak nasihatnya ayat mana tinggal ayat mana. Doa. Habis itu bawa saya di pendeta gembala saya di Atambua. Waktu saya sudah bertobat, pendeta saya itu heran-heran. Dia geleng-geleng kepala. Saya khotbah di Atambua waktu itu hadir. Natal tahun berapa itu? Saudara terkasih dalam Tuhan. Dia bilang begini, ternyata lu bisa jadi pendeta. Saya didoakan di sana. Pelajaran itu sampai hari ini saya ingat, saya tidak lupa. Tetapi itu saya tidak boleh lakukan lagi. Kenapa? Karena itu masa lalu. Kebodohan. Itu bodoh. Saya tidak lakukan lagi. Jadi kalau rumah tangga masih simpan masa lalu, makanya banyak laki bodoh. Makanya banyak istri bodoh. Karena masa lalu dia tidak jadikan pelajaran buruk, tapi dia jadikan sesuatu yang gaya hidup, lifestyle terus. Bodoh jadinya. Saudara, Tuhan tidak mau rumah tangga yang dibangun Tuhan, masa lalu mesti geser, masa depan mesti hadir. Karena rumah tangga itu tadi malam saya sudah bicara soal masa depan. Orang menikah itu bicara soal masa depan, bukan masa lalu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya toh, kalau mau hidup berantakan, lebih dulu bujang sendiri-sendiri. Rumah tangga itu kan supaya dia yang baik. Nah, anak-anak Tuhan, karena itu dengarkan ini firman. Jangan pernah mau kembali ke masa lalu. Pelajaran buruk yang kita ingat, tapi tidak boleh dilakukan lagi. Ketiga, terakhir. Rumah tangga Yusuf dan Maria. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rumah tangga Yusuf dan Maria itu rumah tangga yang membuktikan cinta dengan tindakan. Cinta itu bukan hanya kata-kata, I love you, I miss you, I kiss you. Bukan hanya itu. Bukan hanya bilang say, honey, apalagi honey bala-bala, baby-baby. Bukan itu sih. Mami, papi, itu jubai. Saya tidak bilang itu salah, itu baik. Tapi cinta rumah tangga bukan hanya sekedar ucapan kata-kata, tapi tindakan. Ada banyak orang hani-hani terus, saudara, tapi tindakan nol. Makanya orang suka bilang begini, makan tuh cinta. Ya. Karena rumah tangga yang Tuhan bangun itu bukan hanya cinta ngomong cinta, cinta yang dibuktikan dengan tindakan nyata. Nah, kenapa harus ada tindakan nyata? Karena semua yang namanya berumah tangga pasti akan menghadapi banyak sekali tantangan. Dan terkadang tantangan itu bikin ucapan cinta itu menjadi cuma simbolis. Ucapan cinta itu hanya sekedar suatu hiasan di dalam rumah tangga, tidak menjadi suatu kenyataan wujud nyata di dalam sebuah tindakan hidup. Lihat teks tentang Maria dan Yusuf. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara, siapa yang suruh Yusuf ambil Maria? Tuhan Allah. Tuhan yang bilang begini, ambil itu Maria jadi dia lupu istri, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Secara manusia, kalau Yusuf memang tidak baca perjanjian lama ya, ini dalam berpikirnya saya, maka dia pikir begini, wih, mengandung dari Roh Kudus ini pasti enak ini. Pasti malaikat menyertai kita. Ya saudara, pasti tidak ada bahaya. Begitu ada yang mau sontok, kena kipas, kena terbang, karena Tuhan puana nih yang ada dalam kandungan. Saudara, ini bukan raja puana, Tuhan Allah puana. Tapi saudara lihat, jaminan itu kelihatan dalam tanda kutip tidak ada. Begitu Yusuf dan Maria dengar bahwa Herodes dengar bahwa Yusuf dan Maria sudah melahirkan anak, dan orang Majus datang mencari anak itu, Herodes timbul pemikiran membunuh siapa dia, Yesus Kristus itu. Saudara, lalu tidak ada firman yang mengatakan begini, Yusuf jangan takut, karena begitu pasukan Herodes datang, saya sudah pagari keliling rumahmu, sehingga dia akan datang dan dia rubuh raba, matanya akan buta semuanya. Tidak ada. Tapi itu ayat bilang, bangunlah, ambillah anak itu, larilah kemana? Saya tanya sekarang, Maria orang mana? Bethlehem, Galilea. Saudara, Yesus lahir di Bethlehem, Yusuf orang Yerusalem. Seharusnya kalau logika kita main, ya saudara, Tuhan tuh bilang begini, larilah ke Galilea, aman. Karena di Galilea, saya pembapa mama ada, Maria pembapa mama ada. Kalau lari ke Yerusalem, Yusuf pun orang tua juga ada. Ini suruh lari ke Mesir. Itu ibaratnya begini saudara, ada ancaman di sini, lalu orang bilang begini sama kita. Lalu Tuhan bilang begini, larilah ke Timor Leste. Siapa di Timor Leste? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan suruh mereka pergi ke suatu daerah yang mana itu bukan daerah asal mereka, itu bukan negeri mereka. Ini tantangan berat, ini masalah berat bagi rumah tangga. Kalau Yusuf bukan seorang yang tahu bahwa rumah tangga ini dibangun oleh Tuhan, pasti dia akan bilang begini, Maria, lu memang bikin sial katong, dudu mengandung dari Roh Kudus, maka akibat begini. Saudara, tidak ada kalimat-kalimat itu, karena sekali lagi ini rumah tangga yang benar-benar dibangun oleh Allah. Rumah tangga yang dibangun oleh Allah seperti Maria dan Yusuf. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tantangan boleh datang, tapi itu tidak akan menggeser kesetiaan mereka berdua. Tantangan boleh datang, tapi itu tidak akan membuat mereka kendor di dalam, saudaraku, mempunyai hubungan cinta kasih. Karena cinta bukan hanya sekedar ucapan, tapi tindakan yang dibuat oleh Yusuf. Dia bertanggung jawab. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Next. Saudara, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi dari Mesir kupanggil anakku. Next, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 20 Matius 2. Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Saudara, tidak tahu berapa lama di Mesir baru Tuhan suruh bilang kembali ke Israel karena Herodes sudah mati. Tapi sekali lagi, keluarga yang bertanggung jawab, rumah tangga yang bertanggung jawab, tidak lari dari tanggung jawab meski di tengah masalah. Itulah cinta yang disertai dengan tindakan. Amin. Jadi jangan cuma I love you. Tiba-tiba saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu ada masalah, I lapis you. Jangan hanya bilang I kiss. Tiba-tiba I kipas lu. Ya. Ingat itu. Anak-anak Tuhan. Tadi malam saya masih bicara di tempat ini. 2023 ada 1006 kasus kekerasan di dalam rumah tangga. 2023 sah. Ya. Nanti 2024 kita dengar lagi rilis berikutnya nanti di bulan Desember.
Itu artinya ada banyak suami yang tidak bertanggung jawab. Ada banyak istri yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Omong cinta tapi tindakan nol. Omong kosong, putar balik. Next. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Cinta dan tindakan itu, klik. Ya, lanjut. Cinta dan tindakan itu selalu taat kepada firman Tuhan. Jadi saya ulang lagi. Tadi malam saya sudah bilang fondasi pernikahan itu firman Allah. Tidak ada lain, tidak ada kata orang. Ya. Jadi kalau ada masalah lalu bicara terhadap orang lain, ingat, orang lain kadang-kadang kasih saran, kasih solusi yang gila-gila. Ya. Kadang-kadang, begini, lu kenapa mas modern dia? Kalau beta, sorry sah. Dia bilang, mau pisah ke karmana? Kok ketemu anak sudua? Lu kan bisa kasih makan tuh anak dong. Nah ini setan. Yang ngomong begini ini setan. Jangan dengar. Firman Tuhan sekali lagi yang kita harus taati. Alkitab. Tidak ada rumah tangga jalan tol. Cinta selalu harus dibuktikan dengan tindakan. Susah, senang, mesti bersama-sama. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Saya masih punya 2 lagi. Tapi cukup sudah. Karena saya lihat muka-muka dari atas ini nih. Semua luar biasa mendengarkan firman Allah. Amin. Baik yang sudah menikah dan kedua pasangan mempelai dan yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah. 3 pesan ini jangan dilupakan. 3 pesan Tuhan ini jangan dilupakan. Belajarlah dari Maria dan Yusuf. Belajarlah dari Boas dan Ruth. Dan belajarlah dari siapa? Ishak dan Ribka. Ini 3 orang yang saya tunjukkan kepada kita. Di lain kesempatan, next time, kalau ada yang nikah lagi, saya akan bahas yang ke-4 dan yang ke-5. Klik itu yang ke-4 dan yang ke-5. Sudah ada, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, yang ke-4 itu keluarga rumah tangga Aquila dan Priscilla. Itu keluarga yang melayani Tuhan. Ya, itu keluarga yang melayani Tuhan. Saudara, tadi malam saya sudah sempat singgung, melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang semuanya praise the Lord. Semuanya pemuji penyembah Allah. Ya, itulah keluarga Aquila dan Priscilla. Lalu yang ke-5, next, klik cepat. Yang ke-5, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang ke-5 adalah keluarga Zakaria dan Elizabeth. Siapa itu Zakaria dan Elizabeth? Itu keluarga yang terlalu sabar menanti waktu Tuhan. Sabar sekali. Zakaria dan Elizabeth itu melayani Tuhan, dong di rumah Tuhan. Tapi saudara, nikah sekian tahun tidak dapat anak satu juga. Sutua sampai saudaraku umur sudah sekitar, Alkitab tidak memberikan catatan, tapi penafsir Alkitab memberitahu kepada kita bahwa saudaraku sekitar 70 sampai 80 tahun umur mereka berdua. Alkitab cuma bilang lanjut usia. Lanjut itu berapa? Son tahu. Dong dua sabar. Dong dua sana lari pi mana-mana, pi cari dukun, pi cari tete benge, tidak ada. Dong dua sabar dalam doa dan Tuhan kasih mereka seorang anak yang namanya Yohanes Pembaptis. Itulah keluarga Zakaria dan Elizabeth. Next time kita akan bahas tentang kedua keluarga ini. Tuhan berkati kita. Kesimpulan dulu, kita tutup dengan kesimpulan. Kesimpulan ini penting, saudara terkasih. Saya punya 3 ayat yang saya mau tutup untuk kesimpulan. Pernikahan yang dibangun Tuhan pasti akan disertai Tuhan sampai masuk surga, bukan masuk kubur. Ingat baik-baik. Masuk surga bukan hanya berakhir di dunia. Itu pernikahan yang dibangun Tuhan. Jadi pernikahan yang dibangun Tuhan itu karena ada komitmen, karena ada cinta yang disertai dengan tindakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang namanya cinta yang betul-betul sungguh-sungguh dinyatakan lewat tindakan. Lalu kemudian ada komitmen yang sungguh-sungguh didasari oleh kebenaran firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka itu rumah tangga itu akan sampai ke dalam kerajaan Allah. Akhirnya itu kerajaan sorga. 3 ayat berikut menjadi penutup. Lukas 17.
Keempat, jemaat